guys, this is Mommy Beluga Investing. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rati di Mami Beluga Investing. Video ini agak beda ya. Video ini diinspirasi dari diskusi-diskusi dan pertanyaan yang saya dapat di media sosial. Pertanyaannya adalah, apakah analisa fundamental itu masih relevan? Secara singkat, jawaban saya tergantung. Oke. Untuk saya, kalau untuk wealth building atau membangun aset yang cakrawala investasinya cukup panjang, yaitu 10 tahunan atau lebih, fundamental perlu sekali. Kalau untuk trading yang perlu membuat keputusan cepat, beli dan kemudian jual, fundamental mungkin tidak sebegitu perlu. Jadi kuncinya fundamental itu perlu untuk wealth building. Nah, di video ini selanjutnya saya akan uraikan lagi perbedaan antara wealth building dan mencari profit jangka pendek lewat trading. Saya juga akan bagi sedikit apa yang saya cari dari wealth building dengan investasi di saham. Saya akan buka-bukaan sedikit tentang bagaimana cara saya mengatur keuangan keluarga saya. Oke, jangan segan-segan untuk berbagi di kolom komentar ya. Kita sama-sama belajar untuk meningkatkan kualitas finansial kita. Seperti biasa, disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi, saham dari awal, dan juga mengelola keuangan. Kalau ada yang punya masukan, silakan tulis di komentar, kita sharing. Dan perlu diingat, apa yang saya kemukakan di channel ini jangan dianggap sebagai nasihat keuangan. Tiap keluarga berbeda. Apa yang saya kemukakan di video ini mungkin cocok untuk keluarga saya saat ini, tapi mungkin belum tentu cocok untuk keluarga lainnya. Oke, nah tadi di depan saya bilang kalau untuk wealth building atau membangun aset yang cakrawala investasinya cukup panjang, 5-10 tahun bahkan lebih, fundamental perlu sekali. Kalau untuk trading yang perlu membuat keputusan cepat, beli dan kemudian jual, fundamental tidak sebegitu relevan. Sekarang saya uraikan ya, menurut pengertian saya. Nah, di layar saya tampilkan grafik pergerakan harga BBRI. Kita lihat di awal tahun 2013, ini saya ambilnya 2013 ya, harganya ada di kisaran Rp1.840 per lembar saham. Sedangkan di akhir tahun 2019, harga per lembar saham BBRI ada di kisaran Rp4.230. Harganya naik turun ya, seperti kita lihat harian juga ada naik turun, tapi kita ambil saja kisaran ini untuk kalkulasi kita dan simulasi kita di halaman berikutnya. Sekarang kita lihat ya, misalnya kita taruh uang 50 juta di BBRI di tahun 2013. Tahun 2013 kita lihat tadi harga saham BBRI itu ada di harga 1.840 per lembar. Oke, dengan uang 50 juta kita mendapat 27 lembar saham BBRI. Ya, 50 juta, 27.000 lembar saham BBRI. Nah, kemudian di tahun 2019 kita lihat saham BBRI ada di harga Rp4.230 per lembar. Investasi tadi masih jumlahnya 27.000 lembar saham ya. Nah, sekarang harganya jadi Rp114.210 di tahun 2019. Kita invest 50 juta di tahun 2013, lalu di tahun 2019 menjadi 114 juta. Jadi investasi kita naik 64.210.000 dalam waktu 5 tahun. 2 kali lipat lebih. Nah, ini kalau cuma dari nilai investasi saja ya, 27.000 lembar saham itu saja. Kalau dari dividen kita investasikan lagi, kita hitung juga ditambahkan di sini, angkanya bisa lebih tinggi. Oke, nilai investasi kita bisa bertumbuh 2 kali lipat lebih dalam waktu 5 tahun ini. Ini perlu catatan ya, karena investasinya di BBRI atau Bank BRI, saham Bank BRI. Banyak perusahaan lain yang 5 tahun tidak bertumbuh sebegini cepat, bahkan sahamnya bisa turun. Jadi sebagai pemegang saham, kalau harga saham turun, artinya ya kita rugi. Nah, disinilah perlunya kita belajar analisa fundamental supaya tidak membeli saham perusahaan yang kinerjanya tidak baik. Asumsinya adalah perusahaan yang kinerja baik dan sehat akan bertumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Harganya juga dalam jangka panjang dia bertumbuh. Samping itu kalau perusahaannya sehat, kita juga bisa dapat passive income berkala dalam bentuk dividen. Untuk yang trading, apalagi kalau frekuensinya beberapa kali dalam sehari, kulik-kulik fundamental, apalagi sampai baca-baca laporan keuangan yang jumlahnya ratusan lembar per tahunnya ya,
laporan keuangan setahun itu bisa ratusan lembar ya, itu mungkin nggak relevan. Tekniknya beda lagi ya, dan sudah banyak yang jago-jago yang mumpuni yang bisa untuk teknik trading. Sebagai contoh aja ya, kita lihat di layar, dalam sehari saja harga saham bergerak dari harga 4.050 sampai dengan 3.930 di tanggal 6 Agustus 2021. Oke, coba kita hitung-hitung sekarang ya. Kalau misalnya ada uang 50 juta di pagi hari, di harganya di 4.550 per lembar, dan kemudian jual di sore hari di 3.930, itu sudah rugi 3 juta. Nah, salah banget kan kalau tujuannya trading harian, tapi pertanyaannya, BBRI fundamentalnya bagus nggak ya? Ya, fundamentalnya bagus, tapi nggak nolong untuk trading harian yang beli pagi, jual sore di tanggal 6 Agustus. Mungkin tanggal lain beda lagi ya kalau grafiknya naik, kalau harganya naik dalam waktu sehari. Jadi kalau mau trading harian, nggak perlu repot-repot analisa fundamental. Bukan analisa yang salah, tapi nggak perlu. Waktunya bisa dipakai untuk mantengin indikator, jadi kebuang kalau dipakai baca laporan keuangan yang kayak saya bilang tadi. Satu laporan aja bisa ratusan lembar halamannya ya. Oke. Nah, itu tadi ilustrasi ya, kapan pakai analisa fundamental dan kapan analisa fundamental nggak relevan, nggak perlu. Sekarang saya mau sharing kenapa saya berusaha belajar fundamental. Ini untuk memberi konteks siapa yang perlu analisa fundamental. Oke, seperti yang saya udah jawab-jawab dari tadi ya, saya bahas dari tadi ya, ini untuk wealth building. Oke, saya mulai sharing dari alur keuangan keluarga saya. Oke, dari mana datangnya alur keuangan keluarga saya? Asalnya pertama dari gaji. Jadi kita berusaha menyisihkan sekitar 30 atau 40% dari gaji kita di awal bulan untuk dana darurat dulu. Sisanya kemudian kita pakai untuk biaya hidup. Kalau masih ada sisa, dananya akan mengendap di tabungan, balik lagi untuk dana darurat. Nah, setelah dana darurat yang jumlahnya 12 kali pengeluaran bulanan, kita nabung untuk uang kuliah anak. Kenapa kami nabung untuk itu dari sekarang ya? Anak kami masih di SD kelas 1 ya. Kami mau aman. Semoga kami sehat terus, tapi kesehatan dan umur siapa yang tahu. Dan kami mau anak kami punya pilihan nantinya. Oke, setelah uang kuliah anak terpenuhi, kami sisihkan untuk dana pensiun. Ini yang perkiraannya nanti bisa diambil di umur 65 sampai 67 tahun. Umur saya 38 tahun ya, sedangkan suami saya 39 tahun ini. Untuk dana pensiun kami masih menyisihkan tiap bulan, dan dana pensiun yang dari sisihkan ini akan terus disisihkan sampai nanti ya, sampai kami umur mungkin 65 tahun. Oke, di saat yang sama kami juga menyisihkan dana untuk investasi. Kami maunya sehat terus ya. Kenapa investasi? Kamu maunya sehat terus dan mampu bekerja terus setidaknya sampai umur 65 bahkan lebih ya. Tapi kesehatan dan umur siapa yang tahu. Selain itu, kalau kami bisa punya nilai investasi yang bisa membiayai hidup kami akan lebih tenang dalam bekerja. Misalnya, kalau ada situasi kurang baik di tempat pekerjaan, PHK, atau perusahaan melakukan hal-hal yang tidak nyaman untuk kita secara moral, jadi kami punya kebebasan untuk keluar dan menunggu pekerjaan yang lebih cocok untuk kami dan gaya hidup kami. Jadi singkatnya, memberikan ruang secara finansial. Berapa orang menyebutnya pemikiran seperti ini tujuannya adalah untuk FIRE atau Financial Independence Retire Early ya, kebebasan finansial dan untuk retire atau pensiun early dini. Kalau saya menyebutnya ruang finansial, tidak perlu pensiun dini, cuma perlu berada di satu titik yang bisa kerja dengan tenang dan sesuai hati. Nah, investasi sekarang ini bagi kami untuk memberikan ruang finansial itu nanti ya, semakin tinggi pertumbuhan investasinya, semakin cepat kami mencapai target ruang finansial kami. Hitung-hitung sekarang, mungkin 10 tahun lagi ya, semoga. Nanti kalau ada kesempatan, saya akan coba bagi-bagi hitung-hitungan kami, gimana cara kami nyampe ke ruang finansial ini. Nah, di sini kami juga perlihatkan alur investasi kami ya, setelah uangnya dari gaji, lanjut ke tabungan-tabungan yang lain, sampai ke dana pensiun. Ini alur investasi kami. Jadi awalnya dari nabung-nabung kami sisihkan ke deposito, government bond, dan reksadana pasar uang. Itu yang sifatnya low risk atau lebih risikonya lebih rendah. Nah, bunga dari ketiga investasi itu kami belikan saham, peer-to-peer lending, mulai agak lebih high risk ya, dan sedikit sekali di cryptocurrency.
Kami anggap cryptocurrency ini yang paling high risk. Oke, hasil-hasil dari investasi di kiri yang low risk masuk ke kanan, dan hasil dari investasi di kanan diputar di kanan lagi. Kalau hasil investasi di kanan kami rasa udah terlalu besar, kami amankan dan bawa ke kiri lagi ya, karena untuk menyimbangkan. Oke, tujuannya 10 tahun ke depan kami ada sumber daya berkelanjutan yang terus bertumbuh dan bisa menutup kebutuhan hidup kami. Semoga ya. Oke, usaha saya sekarang belajar investasi saham untuk pilih-pilih perusahaan yang oke. Jadi pertumbuhan investasi kami bisa lebih cepat dan juga lebih stabil. Oke, nah sekian video saya kali ini ya. Jadi kalau ada pertanyaannya, analisa fundamental perlu atau enggak? Jawabannya tergantung. Tergantung masuk ke pasar saham untuk apa? Untuk saya, kalau untuk wealth building, saya perlu analisa fundamental. Kenapa saya perlu wealth building? Sudah saya jelaskan di video saya kali ini. Oke. Tiap orang memiliki kondisi dan kebutuhan finansial yang beda-beda ya. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah dokumentasi perjalanan finansial keluarga kami. Saya merasa saya sudah banyak sekali tertolong dari keluarga-keluarga lain yang sudah sharing sebelumnya. Saya belajar banyak dan menyesuaikan dengan kebutuhan keluarga saya. Oke, segitu aja dulu ya. Terima kasih udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Oke, bye.